tinggal sisa uang 50 juta mas. Padahal mau Idul Adha, ini rezeki Allah mas. Uang 50 juta beli belanja sapi 13 jutaan, itu yang beli sapi itu antri di rumah mas. Antri sampai jujur mas, dari Syawal sampai Idul Kurban tahun 2013, kalau dibicarakan modal 200 masuk masjid 150, saya hitung itu nangis mas. Dari dana kita itu 50 juta mas. Dari keuntungan yang kita dapat, jujur aja kita itu mendekati hampir angka 600 juta uang dari 50 juta. Mantap. Jadi di situ langsung dilipat gandakan mas. Masya Allah, mantap sekali. Jadi saya itu Kekuatan sedekah. iya, makanya kita sebagai peternak jangan langsung pelit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan sapi. Iya, iya. Selamat datang Nyong kencot ini. Pak Sabarudin makin lemu aja nih. Sama ya Pak ya? Ya sama ini kan channelnya sapi lemu jadi orangnya lemu. 11-12 sih. Ya 11-12. Jangan kita saudara. Saudara kembar tapi terdampar di Laut Selatan dan Laut Utara. Mungkin ini resep dari Pak Sabarudin yang sapinya top-top, bokongnya semok, badannya kekar dan lemu ya tentunya. Ini resepnya bagaimana nih? Sebelum kita tanya resepnya, kita cerita sejarahnya Pak Sabarudin dulu. Sambil duduk, sambil ngopi. Ada kopi? Ada. Nyonya minta buatin kopi. Iya. Kita duduk dulu. Iya. Ya, Pak Sabarudin lahir tahun berapa nih? Kalau lahir tahun 83. Tadi Udah 40 tahun ya? 39. Masih muda, prospek ini. Well, berapa kalau sapi ini? Setengah umur. Oh ya, terus sekarang mulai merintis tuh sebelumnya dulu pedagang atau gimana? Maksudnya kerja apa ya Pak Sabarudin? Awal mula itu saya jadi pertama itu kan pernah diceritakan dulu di channelnya Mas Repan sama Mas Slamet, Mas Lutfi itu tahun 2007 itu kan lulus kuliah, itu bekerja pertama ngajar sambil di BMT Al Amanah yang sampai sekarang di saya kerja. Jadi tahun 2008 awal itu pelihara sapi, ibaratnya membantu keuangan awal merintis lah. Jadi kita pelihara 6, itu pun kecil-kecil mas. Kecil-kecil? Iya, dulu itu harga sapi paling sekitar 6 juta, 5 juta lah. Mas apa? Sohibul Korban itu paling budget mentok itu di angka 8-9 juta tahun 2008. Jadi mulai itu 6 ekor. Jadi pertama itu bingung pemasarannya. Jadi akhirnya kan karena saya kerja di PMT itu kan banyak kolega lah, artinya nasabah-nasabah kita di Kecamatan Sirampok lah. Pas momen Idul Adha itu saya sambil bekerja di lapangan itu sambil nawarin sapi saya. Jadi sampingannya? Iya, ceritanya ibaratnya sebagai sampingan. Jadi masuk Idul Adha itu nawarin, Pak sudah dapat sapi korban belum? Oh belum. Oh jenengan ngingu sapi Mas Sabar? Iya. Nah itu kayaknya harga berapaan ya? Kalau minta sih 9,5. Oh boleh dilihat, ayo kita lihat. Nah, jadi karena kedekatan kayak gitulah dari awal mula itu sudah ada chemistry dengan teman-teman di wilayah Sirampok. Akhirnya dari 6 ekor yang saya pelihara itu kekurangan, jadi akhirnya sampai tahun pertama tahun 2008 awal itu kami melayani 21 ekor mas. Sudah langsung ya? Iya, baru ya? baru pelihara 6, ibaratnya peliharaan sendiri itu asli 6 tapi laku 21 ekor. Hanya 2009 itu akhirnya saya mikir kalau kayak gini ternyata usaha sampingan sapi kok lebih menjanjikan gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kita kerja itu dulu tuh
tahun 2008 itu gaji per bulan kan 1 juta mas. Iya. 1 juta, ngajar di sekolah swasta paling ya 1.500.000 kali 1 tahun 18 juta. Kok saya dagang sapi cuma sehari 2 hari sebulan, ibaratnya sapi 6 itu modal pokok bisa dikembangkan jadi 21, berarti kan berkembang 15 lah ya. Iya. Jadi 15 kalau kita ambil bersihnya 1000-an atau 15 juta sama saja, berarti kerja sebulan dengan bisa kerja 1 tahun gitu loh Mas. Ya. Nah Pak Sabarudin ini kan dulu cuma pekerja ya di Iya. BMT ya. Iya. Dan bagaimana bisa mengetahui cara ternak itu? Iya. Nah, resep pakannya itu, perawatannya itu bagaimana itu? Kalau di peternakan saya kan hobi dari kecil Mas. Oh, jadi udah papa punya saya pengalaman. itu dari dulu itu pelihara sapi, kerbau, kambing. Jadi sebelum kuliah pun saya dulu mengembalakan kerbau. Cuma ini pas kebetulan setelah selesai kuliah bekerja di PMT jadi nyambi, ibaratnya mengembangkan usaha seperti ini. Terus berjalannya waktu setelah ini tahun 2021 kemarin pandemi itu yang dirasakan gimana Pak? Pertama mungkin kita sebagai kiat bagi peternak lain, artinya boleh dikatakan kan dua tahun terakhir ini kan isu ibaratnya karena pandemi corona lah ya. Jadi di peternakan kami justru tidak ada imbas Mas. Malah tidak ada imbas. Tidak ada imbas. Justru grafik angka korban justru di kandang kami semakin meningkat Mas. Jadi mereka yang diberi kelebihan rezeki kan, jadi pandemi corona itu ibaratnya bertabrakan dengan calon jamaah haji yang nggak berangkat haji. Jadi sampai sekarang pun nggak ada kabar rumor ada pemberangkatan jamaah haji. Jadi jamaah haji yang ibaratnya sudah tua, akhirnya mereka beli sapi buat korban, toh sama saja gitu. Iya, mantap. Jadi ada peningkatan emang. Jadi di peternakan sapi, jual beli sapi nggak ada imbas juga ya Pak? Dalam perjalanannya usaha sapi ini, apakah pernah mengalami kerugian atau kegagalan yang dialami? Kalau jujur yang namanya pelihara jumlah banyak itu kerugian itu pas ketika ada yang sakit harus potong, itu kan jelas ada biaya kerugian. Jadi misal sapi demam parah tidak bisa tertolong, akhirnya saya potong gitu. Jadi itu kan biaya kerugian. Ya suka dukanya banyak lah. Pernah saya tahun 2014 saya itu ditipu orang Mas. Pernah ditipu orang. Orangnya masih hidup loh Mas. Sering main ke sini loh. Iya. Malah nggak kroso. Iya, dia itu merasa dia itu punya hutang, ibaratnya sini pangapura anu Mas sabarnya ora bisa nyaur. Jadi bahasannya iki jaluk ngapura ya kuwi lho. Mengakui ya. Mengakui kesalahannya, tetapi dia itu nggak bisa, nggak mau mengembalikan. Saya itu sampai kadang-kadang heran. Ibaratnya mau saya marahi dia nggak kelihatannya pas-pasan, kelihatan pas-pasan dia punya peternakan Mas. Waduh lagi. Ini parah lagi. Jadi ini kok bungkul nih ngeri ya. Iya. Jadi dari situ akhirnya saya ambil hikmah lah. Jadi mau dikembalikan atau enggak terserah lah. Itu rezeki dari Allah. Kalau dia ingkar ya ibaratnya kita tinggal tunggu tanggal mainnya Mas. Iya. Jadi dia punya uang tapi sungkan untuk mengembalikan. Jadi orang itu kadang-kadang hati-hati banget di dunia bisnis itu, kadang-kadang orang itu senang utang tapi sulit untuk mengembalikan. Justru itu ibaratnya itu mempersulit rezeki kita Mas. Jadi kadang-kadang orang hutang tapi sungkan mengembalikan itu mempersulit rezeki kita. Jadi emang bersegeralah. Itu maksudnya rahasia ilahi nanti. Iya. Iya. Jadi ini sebagai motivasi bagi teman-teman peternak. Saya itu ini sedikit cerita ya Mas. Iya ya Mas. Ini namanya. Namanya. Selalu sabar ya. Saya itu tahun 2013 dulu itu punya sapi metal itu 8 Mas. Tahun 2000-an kan lah. Nah, punya sapi 8 ekor si metal jumbo Mas, hampir bobot 1 tonan Mas.
Nah itu Lebaran Fitri saya jual itu 8 ekor itu ketika harga sapi paling mentok 25 jutaan mas. Saya jual berarti dapat uang sekitar 200 juta lah. Nah 200 ini awal mula ibaratnya usaha saya itu booming di wilayah Brebes Selatan mas. Ini sebagai bahan ibroh kita, sebagai pelajaran kita, bukannya sih saya mau pamer atau enggak, tapi ini bahan pelajaran. Jadi kadang-kadang bagi kita yang punya rezeki itu bersedekahlah kamu ketika dalam kondisi kamu sempit itu paling sulit mas. Jadi bersedekah ketika dalam kondisi sempit itu jarang orang yang bisa melakukan. Padahal itu sebuah kemuliaan yang luar biasa mas. Jadi kadang-kadang kan kita ketika rezeki kita berlebih untuk bersedekah, bersedekah itu males. Tetap apalagi dalam kondisi sempit itu. Jadi iya, ini sesuatu apa ya, penyemangat bagi kita lah. Nah, tahun 2013-an itu kami itu membangun masjid mas. Di desa kami membangun masjid. Itu bapak saya itu sebenarnya mau berangkat haji. Jadi uangnya itu yang 100 juta hampir 150-an lah disumbangkan semua ke bangunan masjid mas. Ini sebagai cerita motivasi sebenarnya ini ya, jadi penyemangat kita sebagai kaum penganut agama Islam, artinya bersedekahlah kita ketika kita dalam kondisi sempit ini mas, sesulit apapun ya. Cerita itu masjid 150 juta blok masuk di masjid, tinggal sisa uang 50 juta mas. Padahal mau Idul Adha, ini rezeki Allah mas. Uang 50 juta beli belanja sapi 13 jutaan, itu yang beli sapi itu antri di rumah mas. Antri sampai jujur mas, dari Syawal sampai Idul Kurban tahun 2013, kalau dibicarakan modal 200 masuk masjid 150, saya hitung itu nangis mas. Dari dana kita itu 50 juta mas. Dari keuntungan yang kita dapat, jujur aja kita itu mendekati hampir angka 600 juta uang dari 50 juta. Mantap. Jadi di situ langsung dilipat gandakan mas. Masya Allah, mantap sekali. Jadi saya itu kekuatan sedekah. Iya, makanya kita sebagai peternak janganlah pelit lah. Berbicara berkahnya tadi, mungkin salah satunya adalah kemajuan Sabarudin Farm ini ya. Yang sekarang udah berapa ya? Yang tontonan itu ya, yang banyak. Iya, kalau yang sudah terbeli itu jujur real yang saya beli barang itu 60 ekor. Itu 1 ton semua? 1 tonan. Ada yang sudah up, 1-2. 1 ton itu harganya udah hampir 100 juta ya itu ya? Iya. Mantap. Ada yang lebih. Lebih. Santana itu transfer termahal kemarin. Berapa Pak itu bocoran? Enggak, nanti. Kejutan nanti. Berapa sekarang bobotnya itu? 1340. Wah. Itu mas terberat saat ini ya? Iya, jadi nanti mudah-mudahan. Sama si penton? Bisa gini. Penton lebih berat lagi. Ya ibaratnya iya lebih berat penton. Sekelas dengan Wisang Genila. Ya mudah-mudahan harapan dari kami ya bisa memecahkan rekor penjualan tahun 2022. Iya, jadi bukan hoak, artinya real 250 juta gitu. Semoga yang masuk tidak pedagang sapinya, youtubernya juga ikut berkembang nanti. Amin. Pak, ini kan di lokasi desa ini. Jadi bagaimana bisa teman-teman yang beli kurban bahkan sampai artis juga tahu sini ya? Itu bagaimana itu? Ada rencana artis yang kesini? Ada rencana artis kali? Ada rencana. Jadi ya kami kan biasanya kalau tim manajemen artis kan itu minta alamat. Jadi kami juga memberikan ibaratnya yang namanya orang jualan tuh servis segalanya lah. Jadi kami jemput itu ibaratnya gini loh mas, transitnya di Guci atau di Bumiayu. Jadi langsung kami apa ya?
langsung kami jemput mas. Oh, iya. Iya. Biar Karena nggak kesasar. kurbannya sangat Iya. berkilo-kilo. Iya. Sebenarnya kalau dinikmati ini sangat asik sekali Iya. perjalanan ke Sabarudin Farm. Mungkin teman-teman yang artis atau teman-teman yang mau ke sini mungkin bawa mobil yang kayak Off-road ya. off-road ya. Iya. Mantap sekali pemandangannya. Mantap, Kalau pernah ke Guci, nah ini deket banget ya Pak ke Dekat. Guci ya. Dekat. Kalau mobil pribadi nanti bisa transit di Guci ya. Iya. Nanti bisa di- Saran, ya. jangan pakai sedan ke sini ya. Mobil-mobil pendek jangan. Jadi sekalian Pokoknya. piknik refreshing, kalian nyari sapi kurban. Iya. Sapi jumbo, kurban ya. jumbo. Mantap. Ya nggak jumbo aja mas, yang kelas jamaah juga sudah kami sediakan. Ada ya. Nah, iya, jadi kelas standar. Kelas standar, kelas yang bareng-bareng. Iya, jamaah. iya. Dan Mantap ini. punya hobi borong sapi jumbo ini gimana ini? Apa? Kok motivasinya? Kok dari sana sampai kemarin Revan Dari dolan ujung kandang timur. punya sapi Iya. juga ditelepon dibeli juga. Iya, iya. Mas Revan punya sapi baru beli langsung Iya, jangan beli. transfer ibaratnya. Transfer. Belum lama di kandang. Iya, iya. Langsung transfer pemain Iya, ya. iya. Jadi Motivasinya gimana itu? pertama motivasi kita menyediakan hewan kurban kan yang terbaik. Artinya dalam hal kualitas bobot itu yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kan banyak peminatnya juga. Kalau di kandang itu kapasitas yang jumbo itu banyak, paling nggak kan ada pilihan. Iya. Jadi pilihannya kan bukan tertuju. Misal sapi nama lemu, misal namanya lemu itu ya, dikasih nama lemu di satu kandang, adanya lemu aja nggak ada kering gitu loh. Jadi kita itu pilihannya ada ABCD, jadi harganya pun ABCD, jadi kan nanti sesuai budget dana Grade yang dan budget. diinginkan kan ada. Mas. Kalau yang naiknya Pajero itu pantasnya korbannya yang jumbo atau yang Monster. menengah atau yang ini bos? Ya kalau bawa mobilnya Pajero, Alphard itu ya ibaratnya ya kita ya nggak tahu ya mas, yang namanya rezeki ya. Kadang-kadang mobilnya Pajero rezekinya seret kan nggak tahu. Yang jalan kaki rezekinya lancar nggak tahu. Jadi yang namanya niat kurban itu adalah niat kebaikan dalam hati. Jadi nggak ada orang yang tahu. Pernah ada orang kesini jalan kaki, kesini datang jalan kaki beli sapi 2 harga 200 juta, kan nggak tahu mas. Iya. Yang Pernah ada yang ini. ada mas, Orang sederhana tapi belinya jumbo ada. pernah ada. Atau kebalikannya yang kelihatannya bos besar malah belinya ekonomis pernah ada. Kalau di Sabarudin Farm itu kalau yang sudah ibaratnya ketebak bawanya mobil mewah pasti belinya jumbo. Alhamdulillah. Itu sudah feeling. Sesuai. Jadi Sesuai, ya. kalau biasanya itu tamu saya itu sudah diketahui kalau bawahnya kayak ibaratnya dari penampilan aja lah. Kalau penampilan dan sebagainya itu sudah ketahuan ini pasti mau beli sapi jumbo gitu. Deg-degan nggak? Enggak, sudah terbiasa saya itu. Apa ya? Kalau sudah transaksi dengan saya paling 5 menit. Yang asli masuk kandang sini itu loh mas, yang bukan lewat online. Itu kalau yang langsung masuk itu transaksi itu nggak ada 5 menit mas. Tak jadi. Cepat sekali Cepat. Kemarin aja itu pakai skandar transaksi cuma 1 kata mas. Boleh nggak mas Sabar kurangi 10 juta dah, bismillah gitu. Langsung ya. Iya. Bismillah ya. Mantap Mm. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak mengenai transaksi sapi jumbo ini Mas? Kalau transaksi paling berkesan tahun kemarin itu Delbis dan Wage mas. Ibaratnya saya sampai nangis mas. Detik terakhir itu loh. Detik terakhir itu kurang 5 hari itu cuma 1 tawaran mas. Kalau boleh 242 ekor gimana Pak Sabar? Harus saya bismillah loh mas. Ibaratnya ini sudah detik terakhir. Padahal ketika itu saya minta 300, pasti nawarnya 250 lebih mas. Saya minta 250, langsung ditawar udah 250, jadi bismillah. Alhamdulillah. Itu nggak ada 2 menit mas. Ya ada 2 Yang paling menit. berkesan ya. Iya paling berkesan. Belinya langsung ke sini Mas. Pembelinya langsung ke sini, terus yang paling berkesan itu beli langsung ke sini. Ketika mau dibawa itu dia datang ke sini untuk jemput sapinya, naikin sapinya mas. Jadi pengalaman dari berapa 13 tahun saya jualan sapi kurban itu ya beli terus mau dibawa, dia itu berangkat sendiri dari Tegal, jemput sapinya dinaikin ke truk,
kayak apa sapinya sebenarnya gitu. Ya, Itu yang tahu bikin. Dituntun sendiri berarti. Iya. Sendiri ya. Mm-mm. Mantap sekali. Oke, Pak Sabardin sangat menginspirasi sekali ke peternak Indonesia. Iya. Mungkin mau titip salam ke peternak-peternak Indonesia biar semakin semangat. Jadi untuk peternak baik yang sudah lama, artinya pemain lama ataupun pemula ataupun bagi yang mau merintis lah ya, paling enggak kita dalam dunia persapian itu enggak ada peternak hebat. Jadi yang namanya di dunia peternakan itu adanya rasa penasaran, rasa kepengin tahu aja gitu loh Mas. Sebenarnya Sabardin paling hebat nggak ada. Jadi nyatanya kita juga harus masih belajar di beberapa peternak. Kadang-kadang petani aja kita masih belajar sama petani. Jadi jangan sungkan, artinya bagi peternak lama ataupun pemula itu sering-seringlah bertanya kepada teman-teman yang sekiranya peternakannya berhasil. Itu rahasia. Jangan lihat rahasianya berhasilnya itu jangan ditanyakan, tetapi kiat sukses awalnya itu loh yang perlu dikoreksi gitu loh, perjuangannya. Kalau tahu hasilnya orang pasti ngelirik. Waktu ku sapi jumbo kok tukune semene didolek 2 kali lipat lah, ki mumet Mas. Mumet. Iya. Tapi prosesnya. Iya prosesnya. Dan resikonya. Resikonya kalau sapi jumbo itu kan apa harganya mahal, kan resikonya besar Mas. Iya. Sekali sakit ya kita jatuh Mas. Jadi pertama itu kayak gitu, jadi saling memberikan informasi, ibaratnya jangan patah semangat lah. Berarti teman-teman boleh ya main ke sini? Boleh. Kalau mau belajar Belajar. magang boleh? Magang boleh. Ya. Bertukar pengalaman. Ngopi-ngopi saja. Ngopi-ngopi boleh? Boleh. Ya. Insya Allah walaupun di gunung kan seadanya Mas. Iya. Kalau sepertinya belum ngopi ya Mas Tengah. Iya. Iya. Kenyang kencot. Oke teman-teman, terima kasih Pak Sabardin sudah memberikan motivasi ke peternak Indonesia, inspirasi pengalamannya dan supportnya sangat luar biasa sampai sekarang besar menjadi Sabardin Farm rekor. Dan salam ternak. Orangnya Kita sabar. memberikan salam ternak ke peternak Indonesia. Salam untuk peternak Indonesia. Salam merit. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Bisa,